Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di Kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי, וואי, וואי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya.
Ratusan warga di lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan ini menghantam wilayah Majdal Syam. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 ini. Selain itu, 17 orang lainnya sudah dikategorikan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Seusai kejadian, kepanikan juga terus terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majdal Syam. Israel mengklaim serangan ini berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini sendiri geram karena tidak merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terkait tuduhan ini, Hizbullah juga menuturkan mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalang serangan di dataran tinggi Golan. Perwakilan senior Hizbullah Muhammad Afif membantah Lebanon terlibat dalam serangan di Majdal Syam tersebut. כנסו, בזהירות, בזהירות. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli kemarin. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, 2 roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara 1 roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Per hari ini, Sabtu 27 Juli, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40.000 jiwa. כנסו, בזהירות, בזהירות. יש אחד. נפל שם רסיס לדעתי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya. Perwira Israel mengaku ketakutan seusai serangannya pada pejuang Hamas tak membuahkan hasil. Bahkan tentara Netanyahu ini juga terkejut karena pejuang Hamas terus mengubah taktik mereka di setiap serangan. Dari wawancara pada surat kabar Yediot Ahronot, tentara Israel yang berperang di Khan Younis misalnya mengaku kesulitan menghadapi Hamas. Para pejuang Hamas masih muncul hidup-hidup dari bawah reruntuhan setelah dibom oleh militan Israel. IDF menduga setiap kali ada serangan, tentara Hamas bersembunyi di ruang bawah tanah yang dilindungi beton anti-serangan. Awal bulan ini, Komandan Departemen Tempur di Brigade Nahal Israel juga mengatakan brigade tersebut kehilangan 50 pejuang Israel yang mati sia-sia karena menghadapi Hamas.
Komandan Perang Israel juga menuturkan bahwa Hamas menempatkan banyak titik keluar yang terhubung dengan terowongan bawah tanah hampir di semua rumah di kota Rafah. Pasukan Hamas juga meletakkan banyak kamera di Rafah untuk mengatur serangan dari bawah tanah. Hamas juga memasang jebakan pada rumah-rumah yang jadi tempat persembunyian Israel, sehingga setiap kali pasukan memasukinya, Hamas akan langsung meledakkannya dari jarak jauh. Lagi-lagi pasukan IDF kalah dalam pertarungan di jalur Gaza dan membuat pasukan Zionis tersebut mundur. Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa IDF mundur seusai terlibat dalam bentrokan bersenjata pada Sabtu 27 Juli 2024. Bentrokan ini melibatkan penembakan dengan senapan mesin dan granat di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan Israel meninggalkan lokasi pertempuran setelah beberapa dari tentara IDF tewas dan terluka. Bahkan saat pasukan penyelamat IDF datang, para pejuang Al-Qassam juga menembak penyelamat tersebut dengan peluru anti-personil TBG. Baku tembak ini dilaporkan terjadi di dekat Masjid Al-Barah di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di Kam Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik, Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי, וואי, וואי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya.
Puluhan warga di lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan ini menghantam wilayah Majd al-Sham. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 ini. Selain itu, 17 orang lainnya sudah dikategorikan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Seusai kejadian, kepanikan juga terus terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majd al-Sham. Israel mengklaim serangan ini berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini sendiri geram karena tidak merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terkait tuduhan ini, Hizbullah juga menuturkan mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalang serangan di dataran tinggi Golan. Perwakilan senior Hizbullah Muhammad Afif membantah Lebanon terlibat dalam serangan di Majd al-Sham tersebut. כנסו, בזהירות, בזהירות. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli kemarin. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, 2 roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara 1 roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Per hari ini, Sabtu 27 Juli, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40.000 jiwa. כנסו, בזהירות, בזהירות. יש אחד. נפל שם רסיס לדעתי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya. Perwira Israel mengaku ketakutan seusai serangannya pada pejuang Hamas tak membuahkan hasil. Bahkan tentara Netanyahu ini juga terkejut karena pejuang Hamas terus mengubah taktik mereka di setiap serangan. Dari wawancara pada surat kabar Yediot Ahronot, tentara Israel yang berperang di Khan Younis misalnya mengaku kesulitan menghadapi Hamas. Para pejuang Hamas masih muncul hidup-hidup dari bawah reruntuhan setelah dibom oleh militan Israel. IDF menduga setiap kali ada serangan, tentara Hamas bersembunyi di ruang bawah tanah yang dilindungi beton anti-serangan. Awal bulan ini, Komandan Departemen Tempur di Brigade Nahal Israel juga mengatakan brigade tersebut kehilangan 50 pejuang Israel yang mati sia-sia karena menghadapi Hamas.
Komandan Perang Israel juga menuturkan bahwa Hamas menempatkan banyak titik keluar yang terhubung dengan terowongan bawah tanah hampir di semua rumah di kota Rafah. Pasukan Hamas juga meletakkan banyak kamera di Rafah untuk mengatur serangan dari bawah tanah. Hamas juga memasang jebakan pada rumah-rumah yang jadi tempat persembunyian Israel, sehingga setiap kali pasukan memasukinya, Hamas akan langsung meledakkannya dari jarak jauh. Lagi-lagi pasukan IDF kalah dalam pertarungan di jalur Gaza dan membuat pasukan Zionis tersebut mundur. Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa IDF mundur seusai terlibat dalam bentrokan bersenjata pada Sabtu 27 Juli 2024. Bentrokan ini melibatkan penembakan dengan senapan mesin dan granat di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan Israel meninggalkan lokasi pertempuran setelah beberapa dari tentara IDF tewas dan terluka. Bahkan saat pasukan penyelamat IDF datang, para pejuang Al-Qassam juga menembak penyelamat tersebut dengan peluru anti-personil TBG. Baku tembak ini dilaporkan terjadi di dekat Masjid Al-Barah di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di Kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי, וואי, וואי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya.
warga di lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan ini menghantam wilayah Majdal Syam. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 ini. Selain itu, 17 orang lainnya sudah dikategorikan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Seusai kejadian, kepanikan juga terus terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majdal Syam. Israel mengklaim serangan ini berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini sendiri geram karena tidak merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terkait tuduhan ini, Hizbullah juga menuturkan mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalam serangan di dataran tinggi Golan. Perwakilan senior Hizbullah Muhammad Afif membantah Lebanon terlibat dalam serangan di Masjid Sam tersebut. כנסו, בזהירות, בזהירות. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli kemarin. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, 2 roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara 1 roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Per hari ini, Sabtu 27 Juli, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40.000 jiwa. כנסו, בזהירות, בזהירות. יש עכשיו. נפל שם רסיס לדעתי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya. Perwira Israel mengaku ketakutan seusai serangannya pada pejuang Hamas tak membuahkan hasil. Bahkan tentara Netanyahu ini juga terkejut karena pejuang Hamas terus mengubah taktik mereka di setiap serangan. Dari wawancara pada surat kabar Yediot Ahronot, tentara Israel yang berperang di Khan Younis misalnya mengaku kesulitan menghadapi Hamas. Para pejuang Hamas masih muncul hidup-hidup dari bawah reruntuhan setelah dibom oleh militan Israel. IDF menduga setiap kali ada serangan, tentara Hamas bersembunyi di ruang bawah tanah yang dilindungi beton anti serangan. Awal bulan ini, Komandan Departemen Tempur di Brigade Nahal Israel juga mengatakan brigade tersebut kehilangan 50 pejuang Israel yang mati sia-sia karena menghadapi Hamas.
Komandan Perang Israel juga menuturkan bahwa Hamas menempatkan banyak titik keluar yang terhubung dengan terowongan bawah tanah hampir di semua rumah di kota Rafah. Pasukan Hamas juga meletakkan banyak kamera di Rafah untuk mengatur serangan dari bawah tanah. Hamas juga memasang jebakan pada rumah-rumah yang jadi tempat persembunyian Israel, sehingga setiap kali pasukan memasukinya, Hamas akan langsung meledakkannya dari jarak jauh. Lagi-lagi pasukan IDF kalah dalam pertarungan di jalur Gaza dan membuat pasukan Zionis tersebut mundur. Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa IDF mundur seusai terlibat dalam bentrokan bersenjata pada Sabtu 27 Juli 2024. Bentrokan ini melibatkan penembakan dengan senapan mesin dan granat di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan Israel meninggalkan lokasi pertempuran setelah beberapa dari tentara IDF tewas dan terluka. Bahkan saat pasukan penyelamat IDF datang, para pejuang Al-Qassam juga menembak penyelamat tersebut dengan peluru anti-personil TBG. Baku tembak ini dilaporkan terjadi di dekat Masjid Al-Barah di lingkungan Tal Al-Hawa Selatan, kota Gaza. Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי וואי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya.
penghuni lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan ini menghantam wilayah Majdal Syam. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 ini. Selain itu, 17 orang lainnya sudah dikategorikan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Seusai kejadian, kepanikan juga terus terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majdal Syam. Israel mengklaim serangan ini berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini sendiri geram karena tidak merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terkait tuduhan ini, Hizbullah juga menuturkan mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalang serangan di dataran tinggi Golan. Perwakilan senior Hizbullah Muhammad Afif membantah Lebanon terlibat dalam serangan di Majdal Syam tersebut. כנסו, בזהירות, בזהירות. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli kemarin. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, 2 roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara 1 roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Per hari ini, Sabtu 27 Juli, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40.000 jiwa. כנסו, בזהירות, בזהירות. יש אחד. נפל שם רסיס לדעתי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya. Perwira Israel mengaku ketakutan seusai serangannya pada pejuang Hamas tak membuahkan hasil. Bahkan tentara Netanyahu ini juga terkejut karena pejuang Hamas terus mengubah taktik mereka di setiap serangan. Dari wawancara pada surat kabar Yediot Ahronot, tentara Israel yang berperang di Khan Younis misalnya mengaku kesulitan menghadapi Hamas. Para pejuang Hamas masih muncul hidup-hidup dari bawah reruntuhan setelah dibom oleh militan Israel. IDF menduga setiap kali ada serangan, tentara Hamas bersembunyi di ruang bawah tanah yang dilindungi beton anti-serangan. Awal bulan ini, Komandan Departemen Tempur di Brigade Nahal Israel juga mengatakan brigade tersebut kehilangan 50 pejuang Israel yang mati sia-sia karena menghadapi Hamas. Komandan Perang Israel juga menuturkan bahwa Hamas menempatkan banyak titik luka
terhubung dengan terowongan bawah tanah hampir di semua rumah di kota Rafah. Pasukan Hamas juga meletakkan banyak kamera di Rafah untuk mengatur serangan dari bawah tanah. Hamas juga memasang jebakan pada rumah-rumah yang jadi tempat persembunyian Israel, sehingga setiap kali pasukan memasukinya, Hamas akan langsung meledakkannya dari jarak jauh. Lagi-lagi pasukan IDF kalah dalam pertarungan di jalur Gaza dan membuat pasukan Zionis tersebut mundur. Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa IDF mundur seusai terlibat dalam bentrokan bersenjata pada Sabtu 27 Juli 2024. Bentrokan ini melibatkan penembakan dengan senapan mesin dan granat di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan Israel meninggalkan lokasi pertempuran setelah beberapa dari tentara IDF tewas dan terluka. Bahkan saat pasukan penyelamat IDF datang, para pejuang Al-Qassam juga menembak penyelamat tersebut dengan peluru anti-personil TBG. Baku tembak ini dilaporkan terjadi di dekat Masjid Al-Barah di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik, Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי, וואי, וואי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya.
lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan ini menghantam wilayah Majd al-Sham. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 ini. Selain itu, 17 orang lainnya sudah dikategorikan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Seusai kejadian, kepanikan juga terus terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majd al-Sham. Israel mengklaim serangan ini berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini sendiri geram karena tidak merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terkait tuduhan ini, Hizbullah juga menuturkan mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalang serangan di dataran tinggi Golan. Perwakilan senior Hizbullah Muhammad Afif membantah Lebanon terlibat dalam serangan di Majd al-Sham tersebut. كنسو بزيروت بزيروت. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli kemarin. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, 2 roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara 1 roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Per hari ini, Sabtu 27 Juli, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40.000 jiwa. كنسو بزيروت بزيروت. יש עכשיו. נפל שם רסיס לדעתי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya. Perwira Israel mengaku ketakutan seusai serangannya pada pejuang Hamas tak membuahkan hasil. Bahkan tentara Netanyahu ini juga terkejut karena pejuang Hamas terus mengubah taktik mereka di setiap serangan. Dari wawancara pada surat kabar Yediot Ahronot, tentara Israel yang berperang di Khan Younis misalnya mengaku kesulitan menghadapi Hamas. Para pejuang Hamas masih muncul hidup-hidup dari bawah reruntuhan setelah dibom oleh militan Israel. IDF menduga setiap kali ada serangan, tentara Hamas bersembunyi di ruang bawah tanah yang dilindungi beton anti-serangan. Awal bulan ini, Komandan Departemen Tempur di Brigade Nahal Israel juga mengatakan brigade tersebut kehilangan 50 pejuang Israel yang mati sia-sia karena menghadapi Hamas.
Komandan Perang Israel juga menuturkan bahwa Hamas menempatkan banyak titik keluar yang terhubung dengan terowongan bawah tanah hampir di semua rumah di kota Rafah. Pasukan Hamas juga meletakkan banyak kamera di Rafah untuk mengatur serangan dari bawah tanah. Hamas juga memasang jebakan pada rumah-rumah yang jadi tempat persembunyian Israel, sehingga setiap kali pasukan memasukinya, Hamas akan langsung meledakkannya dari jarak jauh. Lagi-lagi pasukan IDF kalah dalam pertarungan di jalur Gaza dan membuat pasukan Zionis tersebut mundur. Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa IDF mundur seusai terlibat dalam bentrokan bersenjata pada Sabtu 27 Juli 2024. Bentrokan ini melibatkan penembakan dengan senapan mesin dan granat di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan Israel meninggalkan lokasi pertempuran setelah beberapa dari tentara IDF tewas dan terluka. Bahkan saat pasukan penyelamat IDF datang, para pejuang Al-Qassam juga menembak penyelamat tersebut dengan peluru anti-personil TBG. Baku tembak ini dilaporkan terjadi di dekat Masjid Al-Barah di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי, וואי, וואי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya.
Penghuni lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan ini menghantam wilayah Majdal Syam. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 ini. Selain itu, 17 orang lainnya sudah dikategorikan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Seusai kejadian, kepanikan juga terus terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majdal Syam. Israel mengklaim serangan ini berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini sendiri geram karena tidak merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terkait tuduhan ini, Hizbullah juga menuturkan mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalam serangan di dataran tinggi Golan. Perwakilan senior Hizbullah Muhammad Afif membantah Lebanon terlibat dalam serangan di Majdal Syam tersebut. כנסו, בזהירות, בזהירות. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli kemarin. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, 2 roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara 1 roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Per hari ini, Sabtu 27 Juli, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40.000 jiwa. אני אחלק את הביתה, זהו, אני הולך הביתה. מה, אחד? על הבלגן! כנסו, בזהירות, בזהירות. יש אחד. נפל שם רסיס לדעתי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis, sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya. Perwira Israel mengaku ketakutan seusai serangannya pada pejuang Hamas tak membuahkan hasil. Bahkan tentara Netanyahu ini juga terkejut karena pejuang Hamas terus mengubah taktik mereka di setiap serangan. Dari wawancara pada surat kabar Yediot Ahronot, tentara Israel yang berperang di Khan Younis misalnya mengaku kesulitan menghadapi Hamas. Para pejuang Hamas masih muncul hidup-hidup dari bawah reruntuhan setelah dibom oleh militan Israel. IDF menduga setiap kali ada serangan, tentara Hamas bersembunyi di ruang bawah tanah yang dilindungi beton anti serangan. Awal bulan ini, Komandan Departemen Tempur di Brigade Nahal Israel juga mengatakan brigade tersebut kehilangan 50 pejuang Israel yang mati sia-sia karena menghadapi Hamas.
Komandan Perang Israel juga menuturkan bahwa Hamas menempatkan banyak titik keluar yang terhubung dengan terowongan bawah tanah hampir di semua rumah di kota Rafah. Pasukan Hamas juga meletakkan banyak kamera di Rafah untuk mengatur serangan dari bawah tanah. Hamas juga memasang jebakan pada rumah-rumah yang jadi tempat persembunyian Israel, sehingga setiap kali pasukan memasukinya, Hamas akan langsung meledakkannya dari jarak jauh. Lagi-lagi pasukan IDF kalah dalam pertarungan di jalur Gaza dan membuat pasukan Zionis tersebut mundur. Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa IDF mundur seusai terlibat dalam bentrokan bersenjata pada Sabtu 27 Juli 2024. Bentrokan ini melibatkan penembakan dengan senapan mesin dan granat di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan Israel meninggalkan lokasi pertempuran setelah beberapa dari tentara IDF tewas dan terluka. Bahkan saat pasukan penyelamat IDF datang, para pejuang Al-Qassam juga menembak penyelamat tersebut dengan peluru anti-personil TBG. Baku tembak ini dilaporkan terjadi di dekat Masjid Al-Barah di lingkungan Tal Al-Hawa Selatan, kota Gaza. Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya.
Puluhan warga di lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan ini menghantam wilayah Majdal Syam. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 ini. Selain itu, 17 orang lainnya sudah dikategorikan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Seusai kejadian, kepanikan juga terus terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majdal Syam. Israel mengklaim serangan ini berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini sendiri geram karena tidak merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terkait tuduhan ini, Hizbullah juga menuturkan mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalang serangan di dataran tinggi Golan. Perwakilan senior Hizbullah Muhammad Afif membantah Lebanon terlibat dalam serangan di Majdal Syam tersebut. כנסו, בזהירות, בזהירות. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli kemarin. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, 2 roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara 1 roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Per hari ini, Sabtu 27 Juli, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40.000 jiwa. אני אחלק את הביתה, זהו, אני הולך הביתה. מה, אחד? על הבלגן! כנסו, בזהירות, בזהירות. יש אחד. נפל שם רסיס לדעתי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis, sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya. Perwira Israel mengaku ketakutan seusai serangannya pada pejuang Hamas tak membuahkan hasil. Bahkan tentara Netanyahu ini juga terkejut karena pejuang Hamas terus mengubah taktik mereka di setiap serangan. Dari wawancara pada surat kabar Yediot Ahronot, tentara Israel yang berperang di Khan Younis misalnya mengaku kesulitan menghadapi Hamas. Para pejuang Hamas masih muncul hidup-hidup dari bawah reruntuhan setelah dibom oleh militan Israel. IDF menduga setiap kali ada serangan, tentara Hamas bersembunyi di ruang bawah tanah yang dilindungi beton anti serangan. Awal bulan ini, Komandan Departemen Tempur di Brigade Nahal Israel juga mengatakan brigade tersebut kehilangan 50 pejuang Israel yang mati sia-sia karena menghadapi Hamas.
Komandan Perang Israel juga menuturkan bahwa Hamas menempatkan banyak titik keluar yang terhubung dengan terowongan bawah tanah hampir di semua rumah di kota Rafah. Pasukan Hamas juga meletakkan banyak kamera di Rafah untuk mengatur serangan dari bawah tanah. Hamas juga memasang jebakan pada rumah-rumah yang jadi tempat persembunyian Israel, sehingga setiap kali pasukan memasukinya, Hamas akan langsung meledakkannya dari jarak jauh. Lagi-lagi pasukan IDF kalah dalam pertarungan di jalur Gaza dan membuat pasukan Zionis tersebut mundur. Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa IDF mundur seusai terlibat dalam bentrokan bersenjata pada Sabtu 27 Juli 2024. Bentrokan ini melibatkan penembakan dengan senapan mesin dan granat di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan Israel meninggalkan lokasi pertempuran setelah beberapa dari tentara IDF tewas dan terluka. Bahkan saat pasukan penyelamat IDF datang, para pejuang Al-Qassam juga menembak penyelamat tersebut dengan peluru anti-personil TBG. Baku tembak ini dilaporkan terjadi di dekat Masjid Al-Barah di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya.
Puluhan warga di lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan ini menghantam wilayah Majdal Syam. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 ini. Selain itu, 17 orang lainnya sudah dikategorikan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Seusai kejadian, kepanikan juga terus terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majdal Syam. Israel mengklaim serangan ini berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini sendiri geram karena tidak merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terkait tuduhan ini, Hizbullah juga menuturkan mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalang serangan di dataran tinggi Golan. Perwakilan senior Hizbullah Muhammad Afif membantah Lebanon terlibat dalam serangan di Majdal Syam tersebut. כנסו, בזהירות, בזהירות. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli kemarin. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, 2 roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara 1 roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Per hari ini, Sabtu 27 Juli, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40.000 jiwa. כנסו, בזהירות, בזהירות. יש אחד. נפל שם רסיס לדעתי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya. Perwira Israel mengaku ketakutan seusai serangannya pada pejuang Hamas tak membuahkan hasil. Bahkan tentara Netanyahu ini juga terkejut karena pejuang Hamas terus mengubah taktik mereka di setiap serangan. Dari wawancara pada surat kabar Yediot Ahronot, tentara Israel yang berperang di Khan Younis misalnya mengaku kesulitan menghadapi Hamas. Para pejuang Hamas masih muncul hidup-hidup dari bawah reruntuhan setelah dibom oleh militan Israel. IDF menduga setiap kali ada serangan, tentara Hamas bersembunyi di ruang bawah tanah yang dilindungi beton anti-serangan. Awal bulan ini, Komandan Departemen Tempur di Brigade Nahal Israel juga mengatakan brigade tersebut kehilangan 50 pejuang Israel yang mati sia-sia karena menghadapi Hamas.
Komandan Perang Israel juga menuturkan bahwa Hamas menempatkan banyak titik keluar yang terhubung dengan terowongan bawah tanah hampir di semua rumah di kota Rafah. Pasukan Hamas juga meletakkan banyak kamera di Rafah untuk mengatur serangan dari bawah tanah. Hamas juga memasang jebakan pada rumah-rumah yang jadi tempat persembunyian Israel, sehingga setiap kali pasukan memasukinya, Hamas akan langsung meledakkannya dari jarak jauh. Lagi-lagi pasukan IDF kalah dalam pertarungan di jalur Gaza dan membuat pasukan Zionis tersebut mundur. Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa IDF mundur seusai terlibat dalam bentrokan bersenjata pada Sabtu 27 Juli 2024. Bentrokan ini melibatkan penembakan dengan senapan mesin dan granat di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan Israel meninggalkan lokasi pertempuran setelah beberapa dari tentara IDF tewas dan terluka. Bahkan saat pasukan penyelamat IDF datang, para pejuang Al-Qassam juga menembak penyelamat tersebut dengan peluru anti-personil TBG. Baku tembak ini dilaporkan terjadi di dekat Masjid Al-Barah di lingkungan Tal Al-Hawa Selatan, kota Gaza. Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי, וואי, וואי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis. Sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya.
Puluhan warga di lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan ini menghantam wilayah Majdal Syam. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 ini. Selain itu, 17 orang lainnya sudah dikategorikan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Seusai kejadian, kepanikan juga terus terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majdal Syam. Israel mengklaim serangan ini berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini sendiri geram karena tidak merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terkait tuduhan ini, Hizbullah juga menuturkan mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalam serangan di dataran tinggi Golan. Perwakilan senior Hizbullah Muhammad Afif membantah Lebanon terlibat dalam serangan di Majdal Syam tersebut. כנסו, בזהירות, בזהירות. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli kemarin. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, 2 roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara 1 roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Per hari ini, Sabtu 27 Juli, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40.000 jiwa. אני אחלק את הביתה, זהו, אני הולך הביתה. מה, אחד? על הבלגן! כנסו, בזהירות, בזהירות. יש אחד. נפל שם רסיס לדעתי. Angkatan Laut Israel menembak jatuh sebuah drone yang diduga berasal dari Lebanon pada Sabtu 27 Juli 2024. Drone tersebut diyakini hendak menargetkan ladang gas Israel di lepas pantai utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan jarak antara lokasi drone ditembak dengan ladang gas Karis cukup jauh, sehingga dipastikan tidak ada ancaman terhadap fasilitas energi tersebut. Di masa lalu, militan Hizbullah pernah meluncurkan drone pengintai di ladang gas Karis. Lokasinya memang sangat dekat dengan perbatasan Laut Lebanon. Eksplorasi gas alam di wilayah tersebut sebelumnya menimbulkan sengketa yang kemudian ditengahi Amerika Serikat. Dari hasil kesepakatan, Israel mempertahankan hak penuh untuk mengembangkan ladang gas Karis, sementara Lebanon mempertahankan hak penuh di Hana yang berada di dekatnya. Perwira Israel mengaku ketakutan seusai serangannya pada pejuang Hamas tak membuahkan hasil. Bahkan tentara Netanyahu ini juga terkejut karena pejuang Hamas terus mengubah taktik mereka di setiap serangan. Dari wawancara pada surat kabar Yediot Ahronot, tentara Israel yang berperang di Khan Younis misalnya mengaku kesulitan menghadapi Hamas. Para pejuang Hamas masih muncul hidup-hidup dari bawah reruntuhan setelah dibom oleh militan Israel. IDF menduga setiap kali ada serangan, tentara Hamas bersembunyi di ruang bawah tanah yang dilindungi beton anti-serangan. Awal bulan ini, Komandan Departemen Tempur di Brigade Nahal Israel juga mengatakan brigade tersebut kehilangan 50 pejuang Israel yang mati sia-sia karena menghadapi Hamas.
Komandan Perang Israel juga menuturkan bahwa Hamas menempatkan banyak titik keluar yang terhubung dengan terowongan bawah tanah hampir di semua rumah di kota Rafah. Pasukan Hamas juga meletakkan banyak kamera di Rafah untuk mengatur serangan dari bawah tanah. Hamas juga memasang jebakan pada rumah-rumah yang jadi tempat persembunyian Israel, sehingga setiap kali pasukan memasukinya, Hamas akan langsung meledakkannya dari jarak jauh. Lagi-lagi pasukan IDF kalah dalam pertarungan di jalur Gaza dan membuat pasukan Zionis tersebut mundur. Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa IDF mundur seusai terlibat dalam bentrokan bersenjata pada Sabtu 27 Juli 2024. Bentrokan ini melibatkan penembakan dengan senapan mesin dan granat di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan Israel meninggalkan lokasi pertempuran setelah beberapa dari tentara IDF tewas dan terluka. Bahkan saat pasukan penyelamat IDF datang, para pejuang Al-Qassam juga menembak penyelamat tersebut dengan peluru anti-personil TBG. Baku tembak ini dilaporkan terjadi di dekat Masjid Al-Barah di lingkungan Tal Al-Hawa Selatan, kota Gaza. Pengumuman serangan terbaru ini sebelumnya didahului oleh perilisan sebuah video yang menunjukkan penyergapan di kamp Yabna dan Soboura di kota Rafah di Gaza Selatan. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Total ada 10 pasukan IDF kemudian diledakkan setelah semuanya berkumpul. Militan Hamas meluncurkan sejumlah roket menuju kota Ashkelon, Israel pada Jumat 27 Juli 2024. Serangan ini terjadi saat Israel ditinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan ada 3 roket yang terdeteksi masuk wilayah Ashkelon. 1 roket berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, sementara 2 lainnya menghantam area terbuka. Pihak militer memastikan tidak ada kerusakan fatal maupun korban akibat serangan ini. Di hari yang sama, Netanyahu bertemu dengan calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump. Keduanya bertemu di Florida membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya. Netanyahu sebelumnya juga bertemu Presiden Joe Biden dan berkesempatan pidato di hadapan Kongres. Namun kedatangannya di Washington disambut demo para pendukung Palestina. כנסו, בזהירות, בזהירות. וואי. Pasukan Israel kembali melakukan